Halo, selamat datang kembali di channel Ruang Dalam Kepala. Bersama saya, Angga, seorang arsitek dan interior designer dari studio saya sendiri yang bernama Aurafa Design. Channel ini adalah channel untuk belajar gambar kerja, belajar desain, belajar software AutoCAD dan SketchUp untuk proyek arsitektur dan proyek interior, berdasarkan studi kasus dari proyek nyata yang pernah saya kerjakan. Kita langsung mulai lanjutan dari part sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas 3 plan pertama, layout plan, fixture and furniture plan, architecture info plan. Di part 2 ini kita akan berlanjut ke 3 plan berikutnya atau denah berikutnya, yaitu yang pertama reflected ceiling plan, floor finish plan, dan electrical info plan. Reflected ceiling plan adalah denah atau rencana plafon. Floor finish plan adalah denah finishing dan pola lantai. Dan electrical info plan adalah denah perencanaan elektrikal. Kita mulai dengan reflected ceiling plan. Informasi apa aja yang ada di sini? Yang umum udah pasti finishing dari plafon, karena ini ada project yang sederhana seperti saya pernah sebut sebelumnya. Kita mulai dari project yang simpel dulu. Interior apartemen ini pakai ceiling gypsum putih yang flat, jadi tidak ada desain tertentu yang unik atau aneh-aneh gitu ya. Paling yang membedakan di area ini dan area ini 1, 2, 3, 4 ya. Di 2 area pertama, yaitu di foyer dan di kamar mandi, ketinggian ceilingnya berbeda dengan di living room dan di bedroom. Di sini lebih rendah, foyer atau kitchen ini ya. Jadi kalau kita masuk tingginya itu 2,45 meter. Lalu kita berjalan lagi ke living room, tinggi plafonnya 3,03 meter. Dan di bedroom juga sama, 3,03 meter. Kalau dari standar yang saya buat, informasi yang paling penting ditunjukkan di reflected ceiling plan itu adalah material plafon. Seperti ini yang saya tunjukkan dengan kode GP01. Semuanya pakai GP01 atau GP01 adalah plafon gypsum finish cat putih. Nanti lebih detailnya bisa ditulis merek catnya apa, apakah Dulux, Nippon, dan lain-lain. Lalu info berikutnya adalah ketinggian plafon, sudah pasti. Di daerah perbedaan plafon antara kitchen ke living room pasti ada garis yang memisahkan. Jadi kontraktor nanti bisa tahu kalau dari sini ke sini pasti plafonnya naik. Informasi berikutnya yang perlu ditampilkan adalah simbol lampu. Berhubung ini jenis lampunya hanya satu, yaitu general light, down light, jadi simbolnya hanya satu ini. Dan simbol ini perlu disebutkan di legend. Saya sebutnya recess adjustable down light. Recess itu artinya lampu yang rumah lampunya masuk ke dalam plafon. Jadi nggak kelihatan menonjol gitu ya, menonjol keluar dari plafon, tapi masuk ke dalamnya. Sedangkan adjustable itu lampu yang bisa diarah-arahkan, digerakkan. Nah, untuk di reflected ceiling plan ini, kita juga harus mencantumkan gambar furniture yang posisinya itu sampai ke plafon. Seperti di 3 furniture ini, ada kabinet atas yang dia tingginya sampai menempel ke plafon, ada kabinet kulkas yang tingginya sampai menempel ke plafon, ada backdrop TV, ada juga lemari baju. Lalu gini, di backdrop TV ini, di atas backdrop TV ada furniture yang menempel ke plafon dan di bawahnya kita pasang lampu. Jadi seolah-olah furniture ini juga bagian dari plafon. Lampu ini menyinari backdrop TV dan meja TV di bawahnya. Makanya kita gambarkan di ceiling plan, lampunya pun kelihatan. Jadi dari sini bisa kelihatan lampu yang menempel di atas dan arahnya ke bawah itu mana aja, termasuk di sini. Ya, kamar mandi ini kelupaan sedikit ya, nggak dikasih lampu. Harusnya ada. Informasi berikutnya, informasi apa yang harus ada di ceiling plan. Kalau dari standar yang saya buat, biasanya di ceiling plan kita nggak perlu kasih dimensi terlalu detail di setiap ceilingnya. Misalnya di setiap area ini kita kasih dimensi ceilingnya berapa, seperti ini. Kita cukup kasih dimensi tertentu aja, misalnya dimensi lampu. Untuk tahu lampu ini posisinya ada di mana, kita harus kasih keterangan dimensinya. Nah, untuk lampu ini saya meletakkannya tepat di tengah ruangan. Tengah ruangan artinya berbatasannya antara dinding dengan furniture, bukan dinding ke dinding ya. Jadi dia ada di tengah-tengah area ini. Saya kasih dimensinya EQ, dan yang vertikal juga EQ. EQ itu artinya adalah equal. Jadi dari sini sampai lampu itu equal dengan dari lampu sampai ke furniture. Sedangkan untuk posisi vertikalnya, kalau kita lihat di dana, posisi lampu ini juga jaraknya equal dari lampu ke dinding dan dari lampu ke sliding door. Karena ada 2 equal, kodenya berbeda. Yang ini D, yang ini C. Terserah dari teman-teman yang mau membuat kodenya, apakah dari XYZ atau 1, 2, 3. Kalau saya dari A, B, C, D. AB-nya ada di sini, di area bedroom.
Cara membuat dimensi EQ bagaimana? Kita membuat dimensi seperti biasanya. Ini tulisannya masih terlalu kecil. Di video sebelumnya saya udah buatkan tutorial untuk menyamakan style antara dimensi dengan dimensi yang baru. Nah, sekarang keluar angkanya 1630. Kita ganti, double klik, Ctrl A, tulis aja EQ, spasi, dalam kurung, D. Kenapa kalau dia center line di tengah dengan ukuran yang sama kanan kiri kita kasihnya EQ? Karena kalau kita kasih angka, misalnya kanan 1,63 dan kiri adalah 1,63, di lapangan belum tentu angkanya tepat segitu. Bisa jadi 1,62, 1,61. Nanti malah bergeser dia kalau kita kasih angka yang pasti. Gambar berikutnya adalah floor finish plan atau denah finishing lantai dan pola lantainya. Ini juga kita gunakan material yang standar yang umum dipakai di lapangan. Hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah HT01 atau homogeneous style berukuran 60x60. Brandnya ambil aja contoh ya Roman. HT02 atau homogeneous style berukuran 30x30. Jadi HT01 itu digunakan di kitchen, living room, dan bedroom, sedangkan HT02 berukuran 30x30 itu dipakai di kamar mandi. Jadi sama ya, antara floor finish plan dan reflected ceiling plan, kita nggak perlu kasih dimensi ruangannya lagi, karena dimensi ruangan itu sudah bisa dilihat di layout plan. Jadi kalau kontraktor mau membuat plafon, dia mengacunya ke sini, karena inilah dimensi ruangan yang ada. Kembali lagi ke floor finish plan, informasi selain material yang harus dicantumkan adalah ketinggian level ruangan. Jadi kita perlu ambil satu acuan level ruangan. Misalnya titik 0,0-nya adalah di kitchen, selevel dengan living room dan bedroom, mereka bertiga sama-sama titik 0,00 dan ditulisnya adalah FFL plus minus 0,000. FFL artinya adalah floor finish level, level terakhir yang sudah finish. Level ketika HT atau keramik sudah terpasang, bukan level struktur di bawahnya. Nanti beda lagi istilahnya kalau level struktur di bawahnya. Sedangkan di kamar mandi, FFL-nya adalah minus 0,02. Artinya dari living room ke kamar mandi itu ada penurunan level sebesar 2 cm. Selanjutnya informasi yang harus disebutkan adalah starting point. Starting point adalah dimana mulainya kontraktor memasang satu keping keramik atau tile. Saya buat starting point di sini. Kalau dulu ketika kuliah atau teori zaman dulu ya, biasanya starting point itu di tengah dari opening pintu, center line pintu. Tapi sekarang sudah bervariasi, jadi udah berbeda, terserah kita. Tergantung tujuan apa yang kita mau capai dari desainnya. Kalau saya dari ujung ruangan starting point-nya untuk 60x60 di sini. Jadi dari satu keping tile ini nanti diteruskan aja, tinggal mengikuti sampai ke atas. Sisanya kalau ada seperti ini ya ini dipotong. Lalu untuk kamar mandi ini sangat kebetulan ya. Sangat kebetulan ketika sudah memasang tile yang 60x60 di kitchen sampai ketemu di pintu kamar mandi, ternyata tile bertemu di tengah ruangan center line. Jadi di kamar mandi starting point-nya maunya center dari opening pintu, di tengah-tengah opening pintu. Ini nggak sengaja ya kalau di sini. Kalau misalnya kita mau starting point kitchen di sini di ujung ruangan dan starting point kamar mandi di tengah opening pintu, itu sebenarnya ada kemungkinan garis nut ini nggak ketemu karena mereka punya starting point sendiri-sendiri. Jadi kalau seperti ini, kalau kita tujuannya mau membuat starting point kamar mandi di tengah opening pintu, memang harus ditulis keterangan SP ini. Tapi kalau tujuannya nut kamar mandi itu mengikuti dari nut kitchen, lantai di kitchen, ini bisa kita hapus aja dan nggak perlu ditulis starting point-nya dari mana, karena udah kelihatan starting point kamar mandi itu mengikuti nutnya kitchen. Atau bisa juga dikasih keterangan baru di sini, misalnya gini, kita buat leader, kita copy keterangan ini, starting point mengikuti nut lantai kitchen. Rapikan sedikit. Nah, kayak gini juga bisa. Sekarang kita berlanjut
ke electrical info plan. Di electrical info plan yang harus kita cantumkan adalah informasi posisi-posisi stop kontak, saklar, dan sumber listrik lainnya. Untuk posisi lampu di ceiling itu nggak perlu ditampilkan di sini karena sudah ada di ceiling plan. Nanti akan ada satu gambar besar sendiri yang isinya seluruh peralatan elektrikal itu dicantumkan. Ada stop kontak, ada saklar, ada lampu ceiling, lampu lantai atau floor lamp, lampu dinding, dan semuanya. Dan di situ dicantumkan juga jalur-jalurnya, stop kontak mana, jalur-jalurnya saklar mana, untuk menyalakan lampu yang mana. Itu disebutnya wiring diagram atau wiring plan. Untuk di sini informasinya adalah mencantumkan keterangan ini. Ada power outlet 1 geng, power outlet 2 geng. Power outlet itu stop kontak ya. 1 geng itu power outlet atau stop kontak yang hanya ada 1 lubang. Sedangkan 2 geng itu yang 2 lubang menyambung. Bisa juga 1 geng tapi dipasang sebelahan, itu bisa juga. Switch itu adalah saklar. TV socket adalah port untuk kabel TV, biasanya kabel antena TV. Nah, di sini 1 di area kitchen stop kontak ya. Ini 2 geng berarti, ujungnya 2, kita lihat 2 geng. Tinggiannya juga harus kita cantumkan. Plus 1 meter dari lantai. AFFL adalah after floor finish level. Kalau tadi di rencana lantai kita tuliskan FFL atau floor finish level. Sedangkan AFFL adalah after floor finish level. Jadi dia 1 meter di atas dari floor finish level, di atas lantai yang sudah di finish ya. Karena nanti ketika di lapangan memasang stop kontak itu biasanya stop kontak atau saklar itu jalurnya dibuat ketika lantai belum di finish. Jadi supaya pelaksana itu nggak lupa. Ketika lantai belum finish berarti harus ada tambahan sekitar 4-5 cm sampai keramik terpasang. Jadi acuannya bukan lantai yang belum finish tapi lantai yang sudah finish. Lalu di sini harus ditulis power furniture lighting karena di kitchen ini akan ada lighting furniture-nya. Jadi dari tembok itu harus disiapkan kabel untuk lampunya. Kalau enggak nanti dinding sudah finish, furniture sudah terpasang, belum tahu lampunya nyambung kemana. Biasanya kita buatin kabel lagi dan itu di luar tembok. Karena kalau bobok lagi pasti kan PR lagi, repot lagi. Makanya disiapkan dari awal. Di area kamar mandi juga ada power furniture lighting karena dari storage di balik cerminnya itu kita mau pakai lighting juga. Lalu di area living room ini ada yang kurang tepat juga ya. Di area kulkas harusnya ada. Ini kan kabinet kulkas, kita kasih. Ini ada 1. Kita copy 1 stop kontak. Kira-kira aja ya di tengah-tengah sini. Tingginya harusnya sekitar 30 cm. 0.300 AFFL. Di area kabinet dispenser juga ada 1 30 cm juga. Lalu di area TV ada power untuk furniture lighting. Furniture lighting yang di sini adalah yang tadi kita lihat di reflected ceiling plan. Ada 2 lampu kan menempel di furniture. Ada TV socket untuk kabel antena TV di tinggi 1,2 meter. Ada stop kontak. Stop kontaknya ada 2 terpisah. Yang 1 center line ini ada di tengah panel, itu tinggi 1,2 untuk TV. 1 lagi untuk lain-lain, misalnya ada decoder untuk internet dan lain-lain. Lalu untuk posisinya, untuk yang ini kenapa nggak pakai dimensi? Karena ini sudah jelas bahwa power outlet ini menempel ke ujung dinding. Yang ini harusnya pakai seperti ini ya, equal. Nanti equal dari sini ke sini, equal dari sini ke sini. Artinya dia center line ada di tengah. Ini juga untuk dispenser, posisinya tepat di tengah. Dan yang ini. Untuk mendownload file gratis, masih di website yang sama, masuk ke anggaraha-architecturestory.blogspot.com. Lalu scroll ke bawah sampai ketemu bagian interior design AutoCAD template. Scroll lagi sampai menuju link download template AutoCAD Interior Design di sini. Di part 2 ini saya sudah menambahkan file baru yaitu file hatching di dalam folder hatching. Ini isinya adalah bentuk-bentuk hatch tambahan di luar dari yang sudah didapatkan dari AutoCAD. Nanti file hatchnya bisa diekstrak ke folder komputer kalian dan pilih sendiri di mana folder yang diinginkan. Cara memasukkan file hatchnya masuk ke AutoCAD, lalu buka option dengan cara ketik OP. Lalu masuk ke tab Files di kiri atas. Buka Support File Search Path, klik tanda plusnya. Di saya sudah ada folder hatchingnya. Cara memasukkannya adalah pilih Add. Akan ada di situ, pilih Browse. Lalu pilih folder hatchnya yang sudah diekstrak tadi. Kita coba, setelah dimasukkan file hatchnya, kita pilih Hatch. Pilihannya ada di sini, buka drop down-nya. Biasanya ada di bawah-bawah.
Ada berbagai macam hatch baru, ada hatch kayu, hatch air, dan lain-lain. Terima kasih, selamat mencoba.